Apakah teman-teman sudah pernah mendengarkan istilah generasi sandwich atau baru dengar sekarang? Nah, sebelumnya generasi sandwich ini adalah sebutan bagi orang-orang tertentu yang produktif yang memiliki peran ganda, atau lebih jelasnya adalah mereka yang memiliki peran ganda dalam urusan keuangan, karena mereka harus membiayai tiga generasi mereka, yaitu dirinya sendiri, orang tua, dan anak. Nah, kenapa disebut generasi sandwich? Diibaratkan sebagai isian roti lapis yang harus menanggung beban kedua lapis roti, kalau dianalogikan seperti sandwich di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti yang di bagian atas itu sebagai orang tua, dan roti yang di bagian bawah itu sebagai anak. Nah, sedangkan isi dari roti tersebut seperti daging, saus, mayones, itu diibaratkan sebagai diri kita sendiri. Dengan demikian, orang yang termasuk generasi sandwich tidak hanya mengurus diri dan pasangannya. Keberadaan status generasi sandwich tidak terlepas dari adanya kewajiban menjaga keluarga. Status generasi sandwich membuat seseorang memiliki jumlah tanggungan keluarga yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan non-generasi sandwich. Inilah salah satu dampak generasi sandwich. Jumlah tanggungan keluarga yang lebih banyak tersebut menyebabkan generasi sandwich memiliki kewajiban finansial yang cenderung lebih tinggi dan proporsi waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan non-generasi sandwich. Beban yang harus ditanggung generasi sandwich tidaklah mudah. Beban tersebut memberikan dampak untuk orang yang menanggungnya. Lalu, apa saja dampak dari generasi sandwich? Yang pertama, merasa lelah secara fisik dan mental. Kehidupan seorang yang harus menanggung hidup tiga generasi tidaklah mudah. Hal tersebut ternyata membuat orang yang berada di posisi generasi sandwich merasa lelah batin dan lelah fisik. Mereka terkadang harus bekerja lebih keras dan lebih lama demi mendapatkan pemasukan tambahan. Yang kedua, selalu merasa bersalah. Walaupun sudah bekerja sangat keras, namun umumnya peran generasi sandwich masih sering merasa bersalah. Perasaan tersebut muncul saat mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dan membahagiakan orang tua mereka. Perasaan bersalah sebenarnya sangat manusiawi. Namun jika dibiarkan terus-menerus, maka kondisi tersebut dapat menyebabkan gangguan mental. Yang ketiga, selalu merasa khawatir. Selain memiliki rasa bersalah yang dalam, generasi sandwich juga mudah merasa khawatir. Contoh kekhawatiran yang sering muncul antara lain, khawatir tidak bisa membiayai hidup orang tua, khawatir tidak dapat membiayai pendidikan, dan khawatir dengan masa depannya. Lalu bagaimana cara agar kita keluar dari generasi sandwich? Yang pertama, membuat tabungan rencana. Ketika kita merasa sulit menabung, maka membuat tabungan rencana bisa menjadi pilihan yang tepat. Tabungan berencana merupakan jenis tabungan dengan setoran rutin yang memiliki fitur output dari rekening. Contohnya seperti tabungan pernikahan, tabungan haji, tabungan umroh, wisata, hingga ke pendidikan. Yang kedua, siapkan dana pensiun. Cara keluar dari generasi sandwich berikutnya yaitu dengan menyiapkan dana pensiun. Hal ini bertujuan untuk memutuskan rantai generasi sandwich. Selain itu, dana pensiun juga menjadi bukti rasa sayang kita kepada anak. Jadi, saat kita tua nanti, anak tidak perlu merasakan menjadi generasi sandwich. Yang ketiga, mengurangi gaya hidup yang konsumtif. Generasi sandwich berisiko mengalami gangguan kesehatan mental. Salah satu cara untuk menghindari masalah tersebut yaitu dengan mengurangi gaya hidup yang konsumtif. Dengan mengurangi pengeluaran tidak penting, maka kita bisa lebih banyak menyisihkan uang untuk keperluan lain yang lebih penting.